punya tren anak-anak muda itu rajin ke masjid. Sama seperti tren di masa Muhammad Al-Fatih. Kalau kita tahu baca kisah sirahnya Muhammad Al-Fatih itu ya, ketika mereka selesai menaklukkan Konstantinopel, atau saya lebih setuju menyebutnya dengan pembebasan, bukan penaklukan, membebaskan Konstantinopel. Waktu itu mereka melaksanakan sholat Jumat. Cuman bingung nih, siapa yang bakal jadi imam. Akhirnya seorang yang dianggap tua, syekh di situ, mengabsen semua yang hadir untuk sholat Jumat dengan cara bertanya, siapa di antara kalian, atau gini, kalian berdiri semuanya, bahasanya gitu, seluruh berdiri semuanya jamaah, udah berdiri, siapa di antara kalian yang pernah tinggal sholat sejak dia balik, maka duduklah. Hampir gak ada yang duduk. Berarti apa? Masyarakat waktu itu, kaum muslimin yang bergabung di dalam barisan Muhammad Al-Fatih, sebutlah Bani Utsmaniyah, itu gak pernah tinggal sholat sejak dia balik. Itu anak muda di zaman itu tuh, hampir gak ada yang pernah tinggal sholat sejak dia balik. Hampir gak ada, saking jarangnya. Kalau sekarang mungkin saking banyaknya, hampir gak ada yang gak pernah tinggal sholat sejak balik. Ini bukan mau menjelekkan diri sendiri ya. Coba saya pengen yang gak pernah tinggal sholat sejak usia 10 tahun, angkat tangan. Saya mah gak mau angkat tangan. Karena saya baru sadar tentang usia berapa belas tahun gitu. Usia 12 tahun kelas 6 SD masih malas sholat kan. Masih dikejar-kejar. Ibu saya tuh kalau ngejar saya sholat kan lagi main bola tuh. Yang paling sering tuh saya gak sholat tuh sholat asar dan subuh. Subuh mah standar lah ya. Asar oke lah, asar. Subuh mah anak-anak kecil kan jarang yang sholat. Ini saking kita mah gak ada apa-apanya dibandingkan zaman Muhammad Al-Fatih. Saya nih gak mau merasa diri orang hebat, enggak. Usia 10 tahun, itu sholat asar itu sholat yang paling sering saya tinggalkan. Berarti kalau asar dan subuh namanya apa? Orang yang gak sholat asar dan subuh? Munafik ya, anak kecil munafik. Saya mah. Jadi usia 10 tahun tuh asar, subuh gak usah ditanya. Asar tuh sering tinggal. Kenapa? Karena itu jadwal main bola. Pulang sekolah langsung ganti baju, langsung lari ke lapangan atau ke tempat bekas sawah gitu, kita main bola ala si bolang. Mulainya itu sebelum asar, selesainya mendekati waktu maghrib. Dan selalu ibu saya itu bawa balok. Ibu saya itu sosok yang bagi kita dulu menakutkan tapi ngangenin gitu. Menakutkan tapi ngangenin. Dia bawa balok tuh, balok panjang udah ditaruh di belakang pintu rumah. Kalau kami gak datang pas waktu azan asar, dikejar sama dia, cari. Saya sama adik saya itu cuma beda 1,5 tahun, jadi bisa main bareng gitu. Tapi nggak pernah satu kesebelasan. Pasti beda kesebelasan. Dan pasti sama-sama nyerang. Soalnya kalau satu nyerang satu back kan ketemu. Jadi biar sama-sama nyerang aja nggak pernah ketemu. Nggak enak ketemu adik sendiri kan. Nah ibu saya ngejar pakai balok. Dia manggil saya abang. Abang! Hah? Ada mama, manggilnya mama gitu. Wah lari gitu, dikejar pakai balok. Dan udah tahu kenapa dia ngejar pakai balok. Langsung wudu cepat-cepat di rumah. Pas dia sampai di rumah kita udah sholat. Jadi gak akan dipukulin. Bayangin, siapa di antara kita di sini yang sejak usia 10 tahun gak pernah tinggal sholat? Tolong angkat tangan. Bukan untuk riya, mudah-mudahan jadi motivasi buat yang lain. Kalau ada tuh keren banget. Nanti saya pengen, kalau ada silakan maju ke depan, kita pengen sharing. Ada coba? Punten. Saya aja gitu, baru juga diceritain. Gak ada ya, bayangin di zaman itu ditanya oleh seorang syekh, siapa di antara kalian yang pernah tinggal sholat sejak dia balik, duduklah. Hampir gak ada yang duduk. Berarti gak ada yang pernah tinggal sholat sejak balik. Itu saking luar biasa. Berarti itu kan dibangun lewat pendidikan masyarakat, irsyadul mujtama, membimbing masyarakat lewat tren yang luar biasa di zaman itu. Sampai akhirnya punya masyarakat yang gak pernah tinggal sholat. Tanya lagi, oh masa mau semua jadi imam ya? Ternyata masih banyak yang berdiri. Siapa di antara kalian yang sejak dia balik pernah tinggal sholat jamaah sekali aja? Maka duduklah. Wah duduk. Tapi ternyata masih banyak juga yang berdiri. Artinya banyak juga yang gak pernah tinggal sholat jamaah. Bayangin
Dari sekian yang datang mungkin setengahnya tuh, kalau kita baca ceritanya, setengahnya masih berdiri. Berarti setengah dari masyarakat pada masa itu nggak pernah tinggal sholat jamaah sejak dia balik. Ini kenapa sampai bisa membebaskan negeri yang dikuasai Romawi? Pertolongan Allah untuk hamba-hamba yang soleh. Hamba yang soleh itu bukan cuma Muhammad Al-Fatih, satu negara soleh. Dan wajar Nabi kalau mengatakan sebaik-baik prajurit adalah prajurit itu dan sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin prajurit itu. Ternyata masih banyak yang berdiri. Nanya lagi nih, siapa di antara kalian yang sejak dia balik pernah tinggal sholat tahajud? Silakan duduk. Semuanya duduk, karena kalau tahajud mah pasti pernah tinggal sekali dua kali. Sekali aja harus duduk. Cuma tinggal satu anak muda yang gak duduk. Dialah Muhammad Al-Fatih. Ternyata pemimpin mereka, anak muda yang berusia 21 tahun itu, yang membebaskan Konstantinopel, gak pernah tinggal tahajud sejak dia balik sampai usia dia sekitar 21-22 tahun. Dialah yang kemudian menjadi imam sholat Jumat mereka. Khutbah, ngimamin. Ini tren yang luar biasa pada masa itu. Masjid-masjid ramai semuanya. Asal ada suara azan, lebih ramai daripada Masjid Nabawi di masa Rasulullah. Kenapa? Karena emang masyarakatnya udah lebih besar. Begitu terdengar suara azan, berbondong-bondong mereka datang ke masjid dan melaksanakan sholat berjamaah. Dan itu bukan paksaan, itu bukan peraturan perusahaan. Itu tren yang diikuti, diambil, digandrungi oleh masyarakat mereka, terutama oleh anak muda.